Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati sama Tuhan, disayang. Bapak Ibu disayang sama Tuhan Yesus. Kita semua disayang, kita berharga di mata Tuhan. Selalu katakan, Yesus cinta aku. Yesus cinta Bapak Ibu Saudara semua ya. Kamis malam hari ini tanggal 30 Oktober 2025. Besok hari Jumat 31 Oktober. Besok adalah malam terakhir bulan Oktober. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Selalu tiap hari selalu katakan ucapan terima kasih. Termasuk malam hari ini. Kalau Tuhan pelihara Bapak Ibu, sudah beraktivitas, sudah bekerja, sudah berusaha, apapun dalam usaha bisnis Bapak Ibu mungkin masih belum beruntung, masih mungkin banyak kendala, nggak usah dipikirin ya. Serahkan kepada Tuhan. Yang penting tetap kita bersyukur sama Tuhan. Yang penting kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus. Jangan kejar uang, kebangetan, tapi kejarlah kerajaan sorga. Kejarlah kebenaran Tuhan. Kejarlah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan kalau kita tidak bertobat, kita mau baca Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Kalau kita tidak bertobat, ya, tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Sungguh, itu mari kita minta Tuhan, pegang tanganku, pegang hidupku, Roh Kudus, supaya dengan Roh Kudus akan menuntun kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Peganglah tanganku ya Roh Kudus, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat hidup sendiri tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, segala kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simponi indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri benar, Yesus namanya, amin, haleluya. Peganglah tanganku ya Roh Kudus, setiap hari, amin, haleluya. Dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan 25, demikianlah firman Tuhan, amin, haleluya. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang nyala kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Bapa, sucikan mulutku, pikiran
dan hatiku untuk firman-Mu. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku. Amin. Haleluya. Kudus, kuduslah Engkau Bapa, kuduskanlah hidupku. Amin. Haleluya. Sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Bentuklah hidupku jadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau hadir malam hari ini, dan kami siap untuk baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau malam hari ini Bapak Ibu bersama saya dipelihara sama Tuhan, supaya kita semangat terus ikut Yesus sampai suatu hari kelak. Kerinduan saya bersama Bapak Ibu berjumpa dengan Yesus. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan katakan tadi di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan 25. Maksudku ialah hiduplah oleh roh besar, yaitu Roh Kudus. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jangan ikuti daging Bapak Ibu, karena keinginan daging berlawanan dengan kehendak Tuhan. Daging hanya memikirkan perkara-perkara kedagingan, perkara dunia, sedangkan dunia lenyap. Tapi ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin roh. Jadi kita mau hidup di dalam Roh Kudus, karena kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Kita mau menjadi bukan gaya yang lama. Kita bukan hidup di dalam dunia ini, hidup menurut cara dunia. Tapi kita berasal dari Tuhan. Kita menjadi ciptaan yang baru. Kalau ciptaan yang baru dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi ayat 16 dan 25 itu berbeda. 16 hidup dipimpin roh, tapi jangan ikutin daging. Tapi 25, jikalau kita dipimpin roh, mari kita mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, yaitu standar firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan berurutan sekarang pasal 18. Amin. Puji nama Tuhan Yesus, karena kita kemarin sudah baca pasal 17 Matius, sekarang sudah pasal 18 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Ini Yesus sendiri mengajar. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga? Nah, ini saudara lihat ya, kedagingan dari murid-murid Yesus. Pikirannya hanya bagaimana menjadi orang yang besar, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Coba ini memikir yang besar, bukan masuk di dalam kerajaan surga jadi pikirannya hanya terbesar, sombong, kedagingan ya. Tetapi Tuhan menjawab, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Ada anak kecil langsung dipanggil sama Yesus. Kenapa kok anak kecil? Anak-anak kecil hatinya masih tulus, polos, gak ada niat jahat, gak ada niat kesombongan, rendah hati. Anak-anak kecil masih hatinya masih kecil, belum terkontaminasi. Balik masih, kalau seandainya kontaminasi masih dikit banget ya. Maka Tuhan panggil anak kecil. Ayat ketiga, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Wow, saudara. Ternyata makin penting, jangan mikirin terbesar dulu. Masuk kerajaan surga, masuk atau tidak. Beda saudara, kepentingannya. Murid-murid Yesus belum tentu masuk ke surga. Yudas Iskariot gak masuk ke surga. Jadi malah mikirin mau yang terbesar. Mari kita nih jangan sombong. Di sini kita bisa belajar. Yang penting kata Yesus, masuk nggak ke kerajaan surga. Kalau tidak bertobat, dua hal. Tidak bertobat, dan kedua tidak menjadi anak kecil. Jadi kalau tidak bertobat dan memiliki sifat anak kecil rendah hati yang bersih itu nggak bisa masuk ke surga. Jadi mari kita mau bertobat, hidup dalam kerendahan hati yang bersih, hati yang tulus, rendah hati, hidup bertobat, baru bisa masuk ke kerajaan surga. Kalau tidak bertobat, apalagi sombong, tidak bisa masuk ke kerajaan surga. Maka kita bisa belajar sini. Mari kita mau bertobat saudara-saudara, dan hidup seperti yang kecil, rendah hati yang bersih, hati yang tulus. Tuhan akan catat kita di dalam kerajaan surga. Ayat yang keempat, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dia adalah yang terbesar. Nah, jadi saya sudah katakan tadi, rendah hati. Mari kita belajar, kita rendah hati.
Seperti anak kecil ini, hati yang bersih, hati yang tulus. Kan hati yang bersih dan tulus di dalam Mazmur 73:1 itu disayang, diberkati sama Tuhan, saudara. Mari saya mau baca Mazmur 73 ayat 1, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Anak kecil hatinya bersih, hati yang tulus, tidak ada niat-niat jahat. Kalau sampai ada kecil yang jahat itu kerasukan iblis. Tapi mayoritas rata-rata kalau saya lihat anak kecil masih tulus hati, sudah dia polos. Mari kata Yesus, mari kita merendahkan hati kita, mau seperti anak kecil, hati kita bersih, hati tulus dan bertobat, supaya kita masuk dalam kerajaan surga. Ayat yang kelima, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini adalah namaku, ia menyebut aku. Amin. Mari kita memiliki hati yang rendah hati yang tulus, hati yang bersih dan bertobat, sehingga hidup kita masuk dalam kerajaan surga. Yaitu minta saat ini Bapak Ibu kepenuhan Roh Kudus. Kita bisa hidup rendah hati, ya, punya sifat hati yang bersih tulus kalau kita dipimpin Roh Kudus. Seperti firman Tuhan tadi, kalau kita tidak pimpin Roh Kudus, pasti roh iblis, roh kedagingan. Karena kita mengenal ada 3 roh. Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus, Roh Kristus sama itu. Kedua, roh kedagingan kita. Roh kita yang masih lemah. Ketiga, roh iblis. Seperti Saul, dimasukin roh iblis. Yudas Iskariot roh iblis, jadi jahat. Tapi kalau kita dipimpin Roh Kudus, seperti Yesus, Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita penuh dengan Kudus, kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah namamu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah namamu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, amin, haleluya. Peganglah tanganku ya Roh Kudus, mari kita minta. Kita minta dipimpin Roh Kudus malam hari ini, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, haleluya. Ajaib, ajaiblah Tuhan, ajaiblah namamu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya. Yesus namanya, haleluya. Peganglah tanganku ya Roh Kudus, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, kita tanpa Tuhan kita akan gagal, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Jalan Tuhan ada kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam. Kamis malam hari 30 Oktober 2025.
Biar kita sebelum berbaring tidur, Bapak Ibu berjaga dan berdoa. Kita terus bersekutu dengan Tuhan Yesus. Minta pimpinan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus pimpin kita, supaya kita tidak dipimpin oleh daging, tapi Roh Tuhan menyertai kita. Sehingga suatu hari kelak kita masuk dalam kerajaan surga. Supaya kita bertobat, hidup dalam kerendahan hati yang bersih, hati yang tulus. Itu dicinta sama Tuhan. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Selamat malam. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.